Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-28 dari Kitabul Jihad, yaitu babun fi ghazwati Hunain. Bab tentang perang Hunain, tentang perang Hunain. Pada kajian yang lalu, 2 pekan yang lalu, tentang surat Rasul kepada Kaisar Heraklius. Nah, sekarang perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah. Nah, jadi jumlah umat Islam banyak. Ada 12.000, yang 10.000 dari Madinah, yang 2.000 dari Mekah. Nah, yang dari Mekah ini yaitu at-tulaqa, orang-orang yang diberi maaf, diberi kebebasan oleh Rasulullah SAW. Jadi masih sangat lemah Islamnya, rata-rata begitu. Jadi tidak seperti kaum Muhajirin dan Ansar. Bahkan dalam perang Hunain itu perempuan-perempuan juga ikut berangkat perang, jalan kaki ke Hunain. Untuk apa? Motivasinya ghanimah. Jadi motivasinya ghanimah. Jadi ghanimah itu bukan dilarang, tidak boleh, dan diatur kayak dalam surah Al-Anfal yang sudah pernah kita bahas. Tetapi perang niatnya jangan karena cari ghanimah. Bisa kalah nanti kalau niatnya karena cari ghanimah. Nah, karena orang-orang Mekah tadi rata-rata keislaman mereka masih lemah, nawaitunya itu sampai perempuan-perempuan ikut berangkat perang. Bahkan orang musyrik pun ada yang ikut berangkat ke Hunain. Yang tujuannya tadi adalah untuk ghanimah. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis ya. Hadis 1163. Haditsul Bara, hadis dari Al-Bara, yakni Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Wa sa'alahu rajulun min Bani Qais. Ada seorang lelaki dari Bani Qais bertanya kepada Al-Bara, akuntum farartum ya Aba Umarah yauma Hunain? Apakah kamu lari wahai Abu Umarah pada hari Hunain? Qala la wallah. Dia katakan, tidak, demi Allah. Ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak berpaling, tidak lari, tidak mundur. Walakinnahu kharaja syubbanu ashabi. Tetapi keluarlah anak-anak muda dari para sahabatnya. Wa akhifa'uhum hussaran. Wa akhifa, khafif itu artinya kan yang ringan. Jadi orang-orang yang ringan maksudnya yang tidak membawa senjata yang membebani mereka. Lenggang aja, nggak bawa apa-apa. Kemudian hussaran. Hussaran artinya nggak pakai baju besi. Kemudian selanjutnya laisa bisilah, dijelaskan lagi tidak membawa senjata. Fa'atau qauman rumatan jam'a Hawazin wa Bani Nasr. Lalu mereka mendatangi satu kaum yang rumah, pandai memanah, ahli-ahli memanah. Yaitu sekelompok dari Hawazun, gabungan dari Hawazin dan Bani Nasr. Ma yakadu yasqutu lahum sahmun.
Nyaris tidak ada anak panah yang jatuh. Maksudnya jatuh ke tanah, semua mengenai sasaran gitu. Fa rasyakuhum rashqan ma yakaduna yukhtiun. Lalu mereka menyerang dengan anak panah bertubi-tubi gitu, yang hampir tidak luput. Jadi hampir semua mengenai sasaran. Fa aqbalu hunalika ilan nabi. Lalu di sana mereka menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ala baglatihil bayda. Nabi berada di atas kuda bagalnya, kuda begalnya yang berwarna putih. Kemudian wa ibnu ammihi Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib yaqudu bih. Nah, sedangkan sepupunya yaitu Sufyan bin Harith, bukan Sufyan bin Sakhar bin Harb, bukan. Kalau itu kan bapak dari Muawiyah. Kalau ini sepupu Rasul, yaitu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Yaqudu bih. Dia menuntun bagal Rasul, kuda begal Rasul. Fa nazala wastangsara. Lalu Nabi turun dari kendaraannya dan Nabi berdoa minta tolong kepada Allah. Tsumma qala. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, anan nabi la kadzib. Aku adalah nabi, tidak bohong. Ana bin Abdul Muttalib. Aku adalah anak Ibnul Muttalib, anak Abdul Muttalib, maksudnya cucunya. Tsumma saffa ashabahu, lalu dia rapikan barisan sahabat-sahabatnya. Baik, di sini cuma dijelaskan begini. Saya lanjutkan hadis berikutnya. Haditsul Bara wa sa'alahu rajulun min Qais. Nah, hadis Al-Bara, dia ditanya oleh seorang lelaki dari Qais. Afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Kalian lari dari Rasul pada perang Hunain. Faqala lakinna Rasulullahi lam yafir. Tapi Rasul tidak lari. Kanat Hawazin rumatan. Hawazin itu adalah suku yang pandai memanah. Wa inna lamma hamalna alaihim inkashafu. Ketika kami serang mereka inkashafu, mereka kalah. Fa'akbabna 'alal ghanaim. Nah, begitu mereka kalah, kami jatuh atau mengambil ghanimah, rampasan perang. Jadi ngelihat rampasan perang sudah nggak tahan, jadi mirip dengan perang Uhud. Kemudian fastuqbilna bisiham, lalu kami disambut dengan anak panah. Kemudian walaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatihil bayda. Saya lihat Rasul di atas kuda bagalnya yang berwarna putih. Wa inna Abu Sufyan akhidun bizimamiha. Abu Sufyan pegang tali kendali kuda itu. Wa huwa yaqul, dan Nabi katakan anan nabi la kadzib. Aku adalah nabi, tidak bohong. Nah, kemudian kalau di Sahih Muslim, nah itu nanti lebih jelas lagi. Di Sahih Muslim dijelaskan begini dari Abbas. Dia katakan syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Saya menghadiri atau ikut bersama dengan Rasul pada hari Hunain. Fa lazimtu ana wa Abu Sufyan ibnul Harith ibn Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tidak berpisah, yakni saya tempel terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Jadi keponakannya juga keponakan Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian falam nufariquhu, kami tidak berpisah dengan Nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatin lahu bayda. Rasul berada di atas kuda bagalnya yang berwarna putih. Ahdaha lahu Farwah ibnu Nufathah al-Judhami. Kuda bagal itu dikasih oleh orang yang bernama Farwah bin Nufathah al-Judhami. Falamma iltaqal muslimun wal kufar. Nah, ketika orang-orang muslim bertemu dengan orang-orang kafir, walal muslimun mudbirin, orang-orang muslim pun lari ke belakang, kocar-kacir itu. Fa tafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkudu baglatahu qibalal kufar. Tapi Rasul tetap di atas
kuda bagalnya yang berwarna putih itu, dia pacu kudanya menghadap orang-orang kafir. Qala Abbas, lalu Abbas paman Rasulullah ini katakan, wa ana akhidun bilijami baglati Rasulullah SAW. Aku yang pegang tali kendali bagal Rasulullah SAW. Akufuha iradata alla tusri'. Saya tahan dia, jadi dipegang tali kendalinya biar kudanya tidak buru-buru lari. Wa Abu Sufyan akhidun birikabi Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Sufyan memegang pelana kuda tersebut. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul katakan, ay Abbas, nadi ashabas samurah. Wahai Abbas, panggil, serulah ashabus samurah. Samurah kan nama sebuah pohon yang banyak durinya. Maksudnya panggil orang-orang yang dulu ikut dalam bai'atur ridwan. Jadi ashabus samurah. Faqala Abbas, lalu Abbas katakan, wa kana rajulan sayyitan. Abbas itu seorang lelaki yang suaranya keras. Faqultu bi'a'la sauti. Aku katakan dengan suaraku yang paling tinggi, aina ashabus samurah? Mana ashabus samurah atau ashabu bai'atir ridwan? Nah, ini juga cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membuat umat Islam makin berani menghadapi orang kafir. Mana ini yang tempo hari ikut baiat di bawah pohon samurah atau pohon ridwan? Akan tersentuh kan hati mereka dipanggil gitu. Qal fa wallah. Lalu dia katakan, demi Allah, laka'anna atfatahum hina sami'u sauti atfatul baqar ala auladiha. Ketika mereka mendengar suaraku, seolah-olah mereka bergegas mendatangi Nabi seperti sapi yang mendatangi anaknya. Atfah itu belas kasih itu. Bagaimana sapi kalau dipanggil anaknya gimana? Terus ambing susunya udah penuh, pasti dia lari buru-buru mendekati anaknya. Nah, seperti itu. Begitu dipanggil, aina ashabus samurah, pada datang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka katakan, ya labbaik, ya labbaik. Qal, Nabi bersabda, faqtatalu wal kufar wa da'watu fil ansar. Lalu dia katakan, ini Abbas, lalu mereka berperang dengan orang-orang kafir dan selanjutnya adalah panggilan seruan buat orang-orang Ansar. Yaqulun, mereka katakan, ya ma'syarul Ansar, wahai segenap kaum Ansar, ya ma'syarul Ansar. Terus dipanggil semuanya. Thumma kusiratid da'wah ala banil Harith ibnil Khazraj. Kalau Al-Ansar itu kan meliputi Bani Aus dan Bani Khazraj. Jadi setelah dipanggil secara umum, mana ini kaum Ansar, lalu dipanggil secara khusus, yaitu mana anak cucu Haris bin Khazraj. Jadi Rasul ya paham betul dengan faktor sosiologis lah itu. Saya pernah diskusi sama teman, ngapain kita mesti belajar sosiologi, belajar psikologi dan seterusnya, dakwah aja. Dulu di zaman Nabi nggak pakai belajar begitu-begitu. Saya bilang begini, ya memang belum ada. Di zaman sosiologi itu tersusun sebagai satu ilmu kan baru 18 kalau nggak salah ya. Itu. Psikologi juga dia dulu, filosof ya ada dasar-dasarnya. Tapi belum seperti sekarang. Ya betul kalau Rasul dan sahabat nggak pakai belajar itu, tapi dipakai ternyata masalah-masalah sosiologis dan seterusnya. Coba kalau kita di Jakarta ini panggil anak-anak muda, woi Bani Fulan, cuek, apaan Bani? nggak ini ya, nggak tersentuh kan ya, karena kita nggak biasa panggil Bani, Bani apa ini? Allah yarham sesepuh sini siapa dulu? Bani siapa ya? Mertuanya Ustadz Hamid siapa? Misalnya dipanggil begitu kan belum tentu tergerak. Bani siapa gitu ya? Bani siapa? Bani Ishaq. Ya. Tapi kalau dipanggil, woi anak selipi mana nih? Nah baru bergerak. Anak duping, duko pinggir gitu ya. Anak
gangmes, pemuda-pemuda gangmes baru tergugah. Berarti ya Rasul nggak belajar lah masalah sosiologi, nggak belajar, sahabat juga tidak, tapi dipakai hal-hal yang seperti itu. Bagaimana cara membangkitkan sentimen mereka, jadi emosi mereka tuh. Hei Bani Fulan. Nah, apalagi kayak tadi disebut, wahai ashabus samurah. Mana ini ashabus samurah? Ashabu Ridwan yang dulu ikut dalam Bai'atur Ridwan, bergegas langsung disambut spontan pada datang kayak sapi yang lari-lari mendatangi anaknya. Baik, kemudian selanjutnya fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baghlati. Rasul pun melihat, sedangkan Rasul berada di atas bagolnya, kal mutatawil 'alaiha ila qitalihim, seperti orang yang menyeru, mengajak mereka untuk memeranginya, untuk memerangi orang-orang kafir. Lalu Rasul katakan, hada hina hamiyal watis. Nah, inilah saatnya ketika tungku sudah membara, sudah panas, itu istilah untuk nih perang lagi rame-ramenya ini. Maksudnya kan kok malah pada kabur? Jangan kabur, nih perang lagi rame-ramenya nih. Nah, kemudian thumma qal Abbas katakan thumma akhadha Rasulullah SAW hasoyatin, lalu Rasul mengambil beberapa kerikil atau pasir, diambil, dilemparkan. Kemudian selanjutnya Nabi katakan faroma bihinna wujuhal kufar, Nabi lemparkan ke wajah orang-orang kafir itu. Kemudian Nabi berkata, in hazamu wa rabbi Muhammadin, mereka kalah demi Tuhannya Muhammad. Abbas katakan fadhahabtu angdur, saya pun mulai melihat, faidal qitalu ala hayatihi fi ma ara, tiba-tiba peperangan itu ya seperti keadaannya sebagaimana yang aku lihat. Jadi perangnya dahsyat dan orang-orang kafir kalah. Dan fawallah, demi Allah, ma huwa illa an ramahum bihasayatihim, dia tidak lain melainkan Nabi lempar mereka dengan pasir-pasir, semuanya terkena debu, terkena pasir tadi. Fama ziltu ra'a haddahum kalilan wa amrahum mudbiran. Terus saya lihat haddahum kalilan, kekuatan mereka jadi melemah, wa amrahum mudbiran, dan mereka berpaling, lari ke belakang. Nah, baik, jadi dalam perang Hunain itu banyak pelajaran buat kita. Itu diantaranya yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah dari ayat 25 sampai 26 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kamu di banyak tempat. Di Badar juga ditolong oleh Allah. Maksudnya jangan kecil hati itu. Bahwa kadang-kadang kalah, iya itu wajar. Kemudian wa yauma Hunain, dan di hari Hunain, idz a'jabatkum kathratukum, tatkala membuat kamu takjub jumlah kamu yang banyak. Jadi ternyata ini salah satu sebab kekalahan. Jadi kalau dalam perang itu sudah ada sombong, kemudian menganggap musuh itu enteng, bisa kalah nanti. Baik, kemudian teriak-teriak pengen ketemu musuh juga nggak boleh. Kata Rasul, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu berharap ketemu musuh. Mana ini orang kafir, gue bantai ini. Wah, ada orang yang sesumbarnya Masya Allah ya, yang kayak begini mah kalau ketemu kabur. Karena kayak ular nih, ular apa itu yang ular yang kobra, nyemprot doang kehabisan tenaga tuh. Baik, kemudian Nabi larang gitu. La tatamannau liqa'al adu. Tapi wa idza laqitumuhum fathbutu. Kalau kamu bertemu mereka ya teguhlah, bertahanlah, jangan kabur. Kayaknya ungkapan sesepuh-sepuh kita dulu terinspirasi oleh hadis tadi kayaknya ya. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Cuma persoalannya motivasinya aja, berebut lahan parkiran, yang gitu-gitu. Coba kalau dirubah ke ke membela agama Allah tuh baru cakep. Baik, jadi
Kemudian lanjutan dari ayat tadi, tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah menurunkan sakinahnya. Sakinah diantara maknanya ketentraman. Sakinah juga kadang-kadang disebut para malaikat. Allah turunkan para malaikat kepada Rasulnya wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang mukmin. Kemudian mana tadi? Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah turunkan tentara-tentara yang kamu tidak melihatnya, yaitu para malaikat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah siksa orang-orang kafir. Dzalika jazaul kafirin, itu adalah balasan buat orang-orang yang kafir. Jadi ketika kita sombong, menganggap musuh enteng, terus sembrono, bisa kalah. Alhamdulillah masih ditolong juga oleh Allah, hampir kalah dalam perang Hunain. Yang kedua, nawaitunya benar-benar li'ilai kalimatillah, untuk meluhurkan kalimat Allah. Kalau karena ghanimah, karena rampasan perang bisa kalah, meski rampasan perang itu halal, boleh dimiliki. Sebab kata Rasulullah SAW, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Salah satunya itu wa uhillat lanal ghanaim, dihalalkan ghanimah buat kita karena Allah tahu kelemahan kita. Jadi umat Muhammad dalam perang, yakni perang di jalan Allah, dihalalkan makan ghanimah, tapi ya dengan aturan yang ketat lah, kayak di surah Al-Anfal. Bukan berarti main ambil punya orang kafir. Itu namanya jarah gitu ya. Ini kalau kita nggak ngaji nanti bisa keliru nanti kita dalam memahami. Baik, saya lanjutkan bab ke-32. Babu izalatil asnam min haulil Ka'bah. Bab tentang membersihkan berhala-berhala, patung-patung di sekeliling Ka'bah. Hadithu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nabi masuk ke Makkah wa haulal Ka'bati 360 nusuban. Di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Insyaallah ya. Jadi Ka'bah yang mendirikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail, supaya manusia beribadah kepada Allah, supaya manusia mentauhidkan Allah. Tapi di belakang hari ternyata ada orang-orang yang melakukan khurafat, sampai akhirnya pada musyrik. Pelajaran apa ini buat kita? Ajaran Rasul ini juga harus dijaga. Kalau nggak dijaga nanti namanya doang Islam, tapi yang sungguhnya bukan yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mau memahami inilah kepala dingin tuh. Jangan saling tuduh. Wah, ini kelompok ini, yang ini katakan lagi ini kelompok ini. Enggak ketemu kalau begitu. Coba dengan kepala dingin, dengan hati yang lapang, pahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dari pemahaman para ulama yang salih, para ulama yang lurus, bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah nggak seperti itu. Sekarang udah non Muslimnya kayak begini, orang Islamnya kan ya carut marut gitu. Masalah-masalah kayak begitu ya Allah, kita berlapang dikitlah terhadap perbedaan pendapat tadi. Sama-sama ngaji, sama-sama dipelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi siapa yang pertama kali melakukan kemusyrikan dari keturunan Ibrahim dan Ismail ini? Yang pertama kali melakukan kemusyrikan itu Amr bin Luhai. Dia lagi baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu.
aku sambut panggilanmu. Iblis ada di samping Amr bin Luhai. Nah, mau menyesatkan orang kan dengan berbagai cara kan. Nah, kalau digoda dengan kemaksiatan nggak bisa. Tato iblis di sampingnya dia katakan labbaika la syarika lak, aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikun huwalak. Tuh kan diplesetin sama iblis, kecuali yang jadi sekutumu. Nah, si Amr bin Luhai masih ngah. Maha ada apa ini? Kok tidak ada sekutu bagi Allah kecuali yang jadi sekutu Allah. Ditimpalin lagi sama iblis. Tamlikuhu wa ma malak. Engkau ya Allah menguasai sekutu itu, kalau dia mah nggak berkuasa. Itulah awal mulanya. Jadi seperti itulah syiriknya orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang kemusyrikan mereka. Kalau ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Siapa yang memberikan rizki kepada kamu? Allah. Siapa yang melakukan ini itu Allah. Tapi mereka musyrik. Musyrik mereka itu dua aja alasannya kalau di Quran. Yang pertama mereka katakan haula isufa'una indallah. Nih yang kami sembah nih, mereka tahu itu makhluk yang disembah itu. Tapi nanti bakal jadi pemohon syafaat, pembela kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan satu kedekatan. Itu kan jelas ayatnya. Ayatnya jelas tadi. Nah seperti itulah kalau kita nggak jaga Islam ini. Khurafat, kalau khurafat itu kan bid'ah yang berkenaan dengan akidah gitu ya. Kemudian yang berkenaan dengan ibadah juga jangan diperintah-perintah lah. Kadang-kadang ada dan yang katakan kalau ini nggak boleh, Quran nggak boleh dong. Dulu kan nggak pakai Quran kayak begini. Ini bukan mencerahkan, tapi malah bikin orang bingung. Kalau nggak boleh pakai istilah yang lebih kasar, pembodohan gitu ya, bikin orang bingung. Yang sebenarnya kan begini, yang dilarang itu kan mengada-ada dalam urusan ibadah mahdhah. Itu nggak boleh kita mengada-ada. Nah, baca Quran kan sama. Kita berusaha yang kita baca sama seperti yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang punya sanad itu nyambung sanadnya sana sampai ke Rasul, sampai ke Jibril, sampai ke Allah. Nah ini fadilahnya yang punya sanad. Bacanya sama. Meski ada beberapa bacaan yang semuanya dibenarkan oleh Rasul. Nah lalu Nabi katakan unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan di atas 7 huruf, yakni 7 logat. Nah, ya, tapi semuanya harus ada sumbernya dari sana. Jadi cara bacanya, ya, sebenarnya yang diajarkan Rasul. Kalau soal nyimpan tulisannya, ini kan teknis saja kan. Teknis urusan duniawi. Urusan duniawi ya ibadah, tapi asalnya kan urusan dunia nih. Mau ditulis di pelepah korma kan teknis saja tuh. Mau ditulis di kulit binatang, mau ditulis di kertas, mau di flash disk, atau di apapun lah silahkan. Nah, ini urusan teknis saja. Mau di handphone gitu. Cuma jangan dicampur-campur di handphone. Ada Qurannya, ada hadisnya, ada gituan ya. Nah, tega bener ya. Quran dan hadis dicampur-campur yang begituan. Nah ini soal teknis. Kalau soal teknis itu urusan dunia. Boleh-boleh saja sepanjang tidak melanggar, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid, membangun masjid ibadah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid untuk Allah, Allah bangunkan untuknya rumah di sorga. Benar itu ibadah. Teknisnya bagaimana? Nah itu urusan dunia. Dulu di zaman Nabi kan pelepah korma. Iya mau pakai pelepah korma juga boleh. Tapi kan tidak diharuskan begitu. Pakai tembok boleh, pakai marmer, pakai granit, pakai ini. Tapi jangan melanggar. Apa larangannya? Di antaranya nggak boleh kita menghias-hias maksudnya seperti orang Yahudi Nasrani menghias tempat ibadah mereka. Jadi ya ciri khas masjid. Bukan nggak boleh pakai lafaz-lafaz Quran boleh. Tapi kalau kayak mirip-mirip Yahudi Nasrani ini jangan. Mesti yang
yang beda. Sebab dalam banyak hal kita diperintahkan untuk berbeda dengan orang-orang kafir. Khaliful Yahud, salahi kebiasaan orang-orang Yahudi, apalagi kalau menyangkut urusan ibadah. Jadi jangan sok ini ya, tar masjid dibangun sedemikian rupa biar saru lah. Ini masjid apa gereja ya? Ya, umat Islam nggak punya harga diri kayak begini ya. Enggak, kalau secara sosiologis itu ya yang ingin melakukan imitasi, niru, itu biasanya kan yang menduduki stratifikasi sosial yang terendah kepada yang lebih tinggi. Biasanya kan begitu ya, anak-anak muda. Siapa yang menurut mereka stratifikasinya lebih tinggi? Ya artis. Nah, maka anak muda cenderung meniru artis. Nah, sekarang orang beriman. Nah, siapa ini yang menurut mereka lebih tinggi? Ternyata dalam hal apa saja pengen kayak Yahudi, pengen kayak Nasrani. Berarti kita masih terjajah. Nah, sekian tahun sudah merdeka, budaya kita, kultur kita, naudzubillah, bahkan cara beragamanya pun masih tunduk dengan cara beragamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berarti secara kultural kita masih terjajah tadi, merasa rendah. Tapi alhamdulillah lah sekarang kesadaran tentang hal itu makin inilah. Kayak contohnya kalau ulang tahun tuh kan keren ya, ulang tahun. Itu Belanda kan dulu, Yareh. Orang-orang kita ikut Yareh. Ada lagi yang nanya, Ustadz, enggak, saya ngadainnya bukan pas hari kelahirannya, besokannya, sarua keneh itu. Cuman niatnya tetap itu juga. Enggak, saya enggak bahas soal hukumnya ini, soal dari segi secara sosiologis. Berarti kalah kita merasa kebiasaan orang kafir itu lebih tinggi daripada yang kita punya. Nah, kalau pengen menang nggak boleh begitu ya. Kita harus bangga dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian saya lanjutkan. Jadi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah wa haulal Ka'bati 360 nusuban. Nabi masuk ke Mekah, di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala, ada 360 patung. Faja'ala yat'unuha bi'udin fi yadihi. Mulai Nabi sodok-sodok lah dengan ud, batang kayu yang ada di tangannya. Wa ja'ala yaqul, dan mulailah Nabi bersabda, yakni Nabi baca firman Allah, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datanglah yang benar, sirnalah kebatilan, dan yang batil itu adalah sirna. Paling enak nih kalau baca ayat ini, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Padahal ayat-ayat sebelumnya nggak dibaca. Bagaimana supaya yang batil itu zahaqa, yang batil itu sirna? Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Kan dimulai dari wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Nah, ini harus kuat menghadapi godaan ini. Hampir-hampir mereka menggoda engkau supaya engkau mencari selain Al-Quran, yakni bergeser sedikit saja dari Al-Quran. Nanti kemauannya orang kafir begitu. Biar umat Islam itu kendor dikit lah dalam pegang kitab Allah. Wa idzal lattakhadhuka khalila. Kalau begitu wahai Muhammad, mereka akan jadikan engkau sebagai khalil. Jadi kalau ujian ini aja nggak kuat, gimana? Ja'al haqqu wa zahaqal batil, digoda. Saya bergeser dari kitab Allah sedikit saja. Walaula an sabbatsnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wahai Muhammad, andai saja kami tidak teguhkan engkau akan condong kepada mereka sedikit saja. Wa idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau sampai condong kepada mereka, kami akan rasakan, timpakan kepada engkau siksaan hidup dan mati 2 kali lipat. Nah, ini cobaan yang pertama. Kuat nggak nih? Kayaknya paling banyak nggak kuat nih. Umat saya nggak banyak nggak kuat tuh. Sampai kiai-kiainya juga banyak yang nggak kuat tuh. Kalau dia digoda, iftinan. Nah, yang kedua itu iftizaz. Iftizaz itu diteror, diintimidasi. Wa in kadu la yastafizunaka, hampir-hampir mereka membuat engkau tidak gerah, membuat engkau gerah.
liyukhrijuka minha, karena mereka hendak mengusir engkau dari Mekah. Gimana ini caranya biar Muhammad gak betah di Mekah? Dengan berbagai cara. Nah, ini godaan yang kedua, iftizaz. Nah, kemudian dan kalau mereka lakukan itu, wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Kalau yang benar kamu yakni Muhammad keluar dari Mekah, mereka tidak lama itu tinggal di Mekah. Benar, Nabi hijrah. Nah, berikutnya Allah berikan fathu Makkah. Nah, baru aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Jadi nggak bisa ini antara urusan ini dengan urusan ibadah mahdhah tadi. Nah, kemudian sholat malam, baru berdoa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Baru wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baik, sampai dengan hadis ini insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita kaji tadi atau masalah-masalah lain yang saya bisa silakan, tafadhol. Tafadhol. Baik. Sekarang masuk mana ya? Pokoknya ke timur lah. Ke timur Thaqif itu, dan Bani Thaqif itu juga berada di Hunain itu. Baik. Bukan, karena setelah Fathu Makkah kan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Nah, ada yang kekeh dengan kedaerahannya, kesukuannya. Itu diantaranya tadi orang-orang Hunain, Bani Thaqif dan lainnya tadi. Tapi akhirnya diperangkat orang Taif juga, akhirnya dikepung kan sekian lama oleh Rasulullah SAW. Ya, silakan. Ya, betul. Gimana hukumnya kalau kita lewat di depan orang yang lagi sholat? Oh, begini. Nabi katakan, sungguh salah seorang dari kamu berhenti selama 40 itu di hadis lain nanti dijelaskan, arba'ina aman, 40 tahun, khairun, itu lebih baik daripada dia melintas di depan orang yang sholat. Jadi itu larangan keras. Tapi banyak yang melanggar kan di masjid-masjid. Maka kalau kita sholat, taruh sesuatu sebagai sutra pembatas, baru bebas kita lewat di belakangnya, di depannya sini, di belakang sutra. Di sini nggak boleh. Nanti yang Nabi katakan suruh menghalangi kalau ada orang lewat tuh kalau kita sudah sholat menghadap sutra. Kita sholat sudah menghadap sutra. Ada yang maksa juga, hendaklah dia tolak. Maksa juga fal yuqatilhu, maksudnya ditolak dengan yang lebih keras. Fa inna karena sungguhnya ma'hul qarin atau syaitan bersamanya. Jadi kalau saya pakai sutra begini, ada yang melintas juga, halangi. Nah, jadi kalau kita sholat ya berusahalah, jangan, apalagi kalau di depan dekat pintu sana, itu bikin orang susah nanti nggak bisa masuk. Kalau sholat juga di situ ya pakai sutrah lah. Nggak, saya jadi ingat nih di Masjid Nabawi, rumahnya pemuda Indonesia nih. Itu di luar ininya, di terasnya itu, di serambinya, asal salam kan orang lalu lalang kan di situ ya. Nah, ada anak muda nih sholat di sini, kan banyak orang yang lewat. Kalau ada orang lewat diginiin, ya dia sholatnya di situ, coba masuk dikit kan aman. Soalnya emang itu tempat orang jalan. Ada orang lewat begini, akhirnya askarnya
kesel kali ya, dijorokin ke depan tuh sama-sama bego. Jadi ya mestinya nggak begitulah Pak. Kita mendekati sutra, lagi juga jangan di tempat orang lalu lalang lah. Jadi memancing orang untuk berbuat dosa. Bagi sholat sunat kan banyak tempat kosong. Kenapa kita di itu pintu di sebelah sananya nanti orang lewat jadi dosa. Jadi kalau baik. Posisinya kemarin itu beberapa hari kemarin saya sholat di salah satu masjid. Apa namanya yang sebelah kan jemaahnya mulai dari saf sebelah tengah. Ya. Posisinya saf yang paling belakang. Ya. Yang sebelah itu dari situ orang. Ya. Jadi di sebelah kanan masjidnya Ya. masih kosong. Jadi pas sholat ada aja orang lewat gitu. Oh gitu. Begini. Lain lagi kalau sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu yang dilarang melintas di depan imam. Ini sholat jamaah. Ini sholat apa imam. Nah yang dilarang di sini. Kecuali kalau imamnya sudah pakai sutra. Nah di depan sini nggak apa-apa. Di belakang ini nggak apa-apa. Nah itu yang pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waktu di Mina. Dia datang orang lagi sholat. Dia naik keledai betina itu. Atan atau keledai betina. Melewati soft, dilepas, terus dia sholat, dibilang tidak ada seorang pun yang melarang, nggak ada seorang pun yang mengingkari, jadi dibiarkan saja. Berarti itu salah satu hadisnya. Berarti kalau sholat berjamaah itu yang dilarang melintas di depan imam. Wallahu a'lam kalau gitu. Berarti kalau misalnya kita safnya di depan, misalnya wudhu kita batal nih, otomatis kita keluar dari. Nggak apa-apa, asal jangan lewat depan imam. Gitu. Ya. Ini kalau untuk sholat sendiri kita punya adab ya. Apanya? Punya adab untuk di mana sholatnya. Oh iya. Ya kesian memancing orang kayak tadi saya bilang udah tahu orang lalu lalang di situ di sholat kalau ada orang lewat giniin ya. Askarnya kesel jorokin ke depan. Itu sama-sama nggak bener. Nih askar nggak bener juga lah. Nah, kalau jaraknya jadi gimana Ustaz? Kalau misalnya dia lagi sholat sunatnya di posisi baris, jaraknya sampai kita bisa ngelewatin mereka itu apa? Ya pokoknya di belakang ini aja, di belakang sutra. Ya kalau dia nggak bayar sutra ya nggak boleh. Maka itulah Nabi suruh pakai sutra, lias tatir, hendaklah bersutra, biar nggak bikin orang dosa. Iya, iya benar. Kecuali ini kali kalau dia pakai sajadah kali ya. Enggak juga lah, enggak juga. Taruh aja suatu apa kayak gitu ya. Tas taruh depan nggak apa-apa, tapi jangan berisi duit, diambil sama orang. Ya, silakan, padahal silakan. Apanya nih sutrahnya? Yang berapa meter? Sebentar. Yang berapa meter tuh sutrahnya maksudnya? Kalau dia nggak pakai sutra 10 meter juga nggak boleh ini. Tapi kayaknya nggak mungkin kan kalau sekian jauhnya kemudian tidak ada sutra. Kayak sholat di sana nanti terhalang oleh tiang, oleh ini itu dan seterusnya. Maka nggak ada kata-kata begitu. Maka kalau ente ini aja ya ambil kayak sutra, kan banyak sutra ya. Kalau nggak ada sutra juga panggil lekar kayak ya, taruh di situ biar orang bisa lewat. Kadang-kadang orang lupa nggak naruh ini. Nah kita yang taruh sesuatu di situ. Yang sholatnya harus tahu diri, yang lewat juga. Sama. Taruhin sutra baru lewat. Ya, betul. Oh, ya. Hari Jumat lagi. Udah khotib udah mau naik lagi. Nah. Baik, jadi mensosialisikan itu yang perlu waktu kan sampai orang paham. Ya kayak ini aja deh. Sebenarnya hampir setiap sholat kan imam sawu sufufakum selalu kan. Nah, terus tentang mendahului imam. Nah, ini banyak sekali kan. Padahal kalau kita lihat sahabat itu di Sahih Muslim, kalau dahi Rasul, wajah Rasul belum sampai ke bumi, ke tanah, sahabat belum membongkokkan badan mereka. Jadi sujud itu Allahu Akbar baru ikut. Kadang-kadang ada yang udak-udakan nama imam ya. Orang gue tukang ngebut loh. Ya ini perlu belajar semuanya dan perlu sering diingatkan.
Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.